Fokus pada proses mental di balik pembelajaran. Belajar bahasa dianggap sebagai proses aktif di mana individu memproses informasi, membangun skema dan mengaitkan kosakata serta struktur bahasa dengan pengetahuan yang ada. Yang keempat, teori akuisisi bahasa diajukan oleh Stephen Krashen. Teori ini membedakan antara akuisisi atau proses alami dan pembelajaran atau proses formal. Menurut Krashen, akuisisi terjadi secara lebih efektif dalam konteks yang tidak tertekan. Yang kelima, teori interaksionisme menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar bahasa. Pembelajaran bahasa terjadi melalui komunikasi dengan penutur asli dan situasi nyata. Yang keenam, teori sosial budaya diajukan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran bahasa dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial. Interaksi dengan lingkungan dan orang lain sangat penting dalam proses ini. Selanjutnya adalah perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses di mana individu, terutama anak-anak, mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa. Proses ini terjadi secara bertahap dan mencakup beberapa aspek, antara lain: 1. Tahap pralinguistik. Bayi mulai mengenali suara dan intonasi, mereka bereaksi terhadap suara dan mulai mengeluarkan bunyi. Yang kedua adalah tahap holofrase. Anak mulai menggunakan kata-kata tunggal yang mengandung makna lebih luas, misalnya kata makan bisa berarti saya mau makan. Selanjutnya adalah tahap dua kata. Anak mulai menggabungkan dua kata untuk membentuk kalimat sederhana seperti ibu pergi atau main bola. Selanjutnya adalah tahap kalimat kompleks. Anak mengembangkan kemampuan untuk membuat kalimat yang lebih kompleks dan menggunakan tata bahasa dengan lebih baik. Yang kelima, akuisisi dan pembelajaran. Akuisisi terjadi secara alami melalui interaksi, sedangkan pembelajaran lebih formal seperti di kelas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Yang pertama, usia. Anak-anak lebih mudah menguasai bahasa pada usia dini. Yang kedua, lingkungan. Interaksi dengan penutur asli dan lingkungan yang kaya bahasa sangat mendukung. Yang ketiga, ada konteks sosial dan budaya. Pengalaman sosial dan budaya mempengaruhi cara bahasa dipelajari dan digunakan. Selanjutnya ada hubungan antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Hubungan antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama ada dasar kognitif. Pemerolehan S1 membentuk fondasi kognitif yang mempengaruhi cara seseorang belajar S2. Struktur dan kosakata dalam S1 seringkali digunakan sebagai referensi saat mempelajari S2. Selanjutnya ada transfer. Dalam proses belajar S2, individu mungkin mentransfer aturan dan kosakata dari S1. Ini dapat bermanfaat atau transfer positif menjadi sumber kesalahan atau transfer negatif, tergantung pada kesamaan antara kedua bahasa. Yang keempat, kesamaan dan perbedaan. Kesamaan antara S1 dan S2 dapat memudahkan proses belajar, sedangkan perbedaan bisa menjadi tantangan. Misalnya, tata bahasa dan pelafalan yang berbeda dapat memerlukan perhatian ekstra. Yang kelima, akses ke sumber daya. Individu yang telah menguasai S1 dengan baik mungkin